Kali ini kita di segmen Create Up dan digitalisasi UMKM terus terjadi di saat pandemi. Ya, betul sekali. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah UMKM yang terdigitalisasi sepanjang pandemi mencapai 16,4 juta UMKM atau tumbuh 2 kali lipat dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Pemerintah terus mendorong digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah hingga dapat bertumbuh ganda di tengah kondisi menantang sepanjang pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah UMKM yang terdigitalisasi sepanjang pandemi mencapai 16,4 juta UMKM atau tumbuh 2 kali lipat dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Pemerintah terus mendorong tren digitalisasi UMKM dapat terus meluas untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Upaya tersebut berdasarkan keyakinan bahwa ekonomi digital akan terus tumbuh dan menjadi tumpuan dalam perdagangan dan ekonomi global. Sementara itu, pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan bagi UMKM dalam skala yang tidak pernah dialami sebelumnya. Namun digitalisasi terbukti menjadi faktor kunci UMKM bertahan dan tumbuh di masa pandemi. Berdasarkan data World Bank, sekitar 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik. Adapun menurut LPEMF, EBUI, dan Tokopedia 2020, digitalisasi membuat 7 dari 10 pelaku usaha mengalami peningkatan volume penjualan. Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan nilai transaksi produk kesehatan mencapai 154%, makanan minuman 106%, dan elektronik mencapai 24%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini mengenai tumbuhan startup lewat ekosistem pendukung sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama Ibu Fei Wongso. Beliau adalah CEO dan co-founder dari Kumpul.id. Selamat pagi, Bu Fei. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, semoga semua sehat ya. Salam sehat selalu, terima kasih sudah bergabung dan juga disempatkan waktunya ya. Oke, kalau kita bicara mengenai potensi lah ya dari entrepreneur di Indonesia, menurut Bu Fei seperti apa sih? Potensi entrepreneur kalau dibandingkan dengan 10-12 tahun yang lalu, Indonesia sudah sangat meningkat. 2008-2009 persentase entrepreneur kita itu kurang dari 1%. Kalau saya tidak salah 0,8% waktu itu. Nah, pemerintah kita bersama dengan ekosistem pendukung bekerja keras. Sekarang kita sepertinya sudah di sekitar 3,5%. Target selanjutnya harus mencapai 4%, tetapi untuk negara sebesar Indonesia dibilang seharusnya kita itu antara 5-10%. Seperti Singapura ya, Singapura itu 7-8%, dan Amerika itu yang dibilang banyak entrepreneurs-nya dan juga 85% ekonominya itu di-drive dari private sector, mereka 14,5% untuk perbandingan saja. Oke, apa sih yang menjadi kendala mereka untuk bisa naik kelas? Kalau kita percaya dengan ekosistem itu apa sih? Tanah di mana kita bertumbuh dan berkembang. Seakan-akan kalau kita itu punya bibit unggul lalu ditanam, kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Nah, padahal ternyata tanahnya berbatu, nggak ada pengairan, dimakanin burung bibitnya. Nah, ayo deh kita mungkin kumpul cangkul tanahnya. Kementerian A bikin perairan, IDX Channel misalnya bikin orang-orangan untuk mengusir burung. Hingga lama-kelamaan bibit yang tumbuh di sana bisa makin lama itu kualitas dan kuantitasnya makin banyak. Seperti itu. Okay. Nah, ekosistem kewirausahaan di Indonesia tentunya aspeknya banyak ya, dari startup skills, dari security to fail, financial support, akses juga untuk capacity building atau mentor, banyak sekali elemennya. Baik, terkait dengan tantangan-tantangan tersebut juga sejauh ini yang membatasi shifting dari yang kita hanya menjadi employee saja ke entrepreneur gitu ya, terkait dengan akses permodalan, kemudian juga tidak ataupun belum ketemu sama ekosistem yang enabling mereka untuk bisa menjadi entrepreneur. Oke, artinya kalau untuk bisa mencapai quality dari entrepreneur sendiri yang tentu saja akan menimbulkan dampak ekonomi yang luas gitu ya, artinya entrepreneur di Indonesia membutuhkan ekosistem pendukung untuk naik kelas ya, Bu Fei.
Ya, dan juga akses. Jadi saya rasa masalah terbesarnya calon entrepreneur atau entrepreneur di Indonesia, pemilik bisnis ya. Jadi bukan hanya startup, tapi juga pemilik bisnis UKM, bisnis kecil atau talent kreatif. Itu bukan hanya tempat kerja, bukan hanya pendanaan, tetapi akses untuk bisa ketemu network yang tepat, mentor yang tepat. Kalau saya mau ada naik kelas capacity building di suatu sektor tertentu harus kemana ya, roadmapnya ini Indonesia masih seperti kayak jungle gitu. Kalau yang privilege yang memang sudah punya networknya sepertinya cepat aja dia dapatnya. Nah, bagaimana kita bisa membuat akses ini lebih merata untuk semua anak-anak Indonesia? Oke, jadi bukan hanya ekosistem tetapi juga akses. Lantas bagaimana kumpul.id bisa menjadi media untuk hal tersebut? Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Nggak main-main loh, terbesar di dunia. Nah, ini berarti kita juga punya tantangan geografis. Kita yang tinggal di Jakarta atau di Pulau Jawa mungkin tidak sadar betapa banyak akses yang sudah kita dapat hanya karena kita lumayan dekat dengan teknologi, program, industri. Nah, Kumpul hadir bersama dengan mitra-mitra ekosistem builder di banyak titik di seluruh Indonesia. Kami punya lebih dari 100 hubs yang kamu bilang hubs ya, entrepreneur hubs di 38 kota. Kenapa harus bekerja dengan hubs-hubs ini? Supaya ada juga input apa sih kebutuhan, pain, tantangan dari teman-teman wirausaha di titik tersebut. Karena kita nggak bisa bilang, oh satu program, satu perspektif, satu approach dari Jakarta akan bisa menyelesaikan semuanya. Nah, kita butuh sekali local wisdom atau input dari setiap titik-titik yang berbeda ini. Kumpul selalu menjalankannya itu kami sangat percaya dengan program. Dan program-program kami itu bertumbuh sesuai dengan perjalanan si wirausaha. Dari tahap awal kita bilangnya ideation ya. Ada masalah, saya lihat solusinya apa nih? Solusi ini bisa dibikin bisnis model apa supaya sustainable. Nah, itu tahap ideation sampai prototype awal. Lalu dari tahap awal sampai betul-betul dia bisa ada traction, bertumbuh, berkembang secara bisnis, ini perjalanannya masih panjang. Di setiap fase kami mempunyai program pendampingan mentor yang khusus untuk kebutuhan di fase-fase tersebut. Baik. Mas, bagaimana Kumpul ini bisa menjadi media ya untuk memicu peningkatan digitalisasi UMKM, dan masih akan berbincang tentunya bersama dengan Ibu Fei Wongso, CEO dan co-foundernya. Oke, tadi sempat dibahas sedikit mengenai stakeholders yang ada di dalam Kumpul sendiri, Bu Fei. Karena kan kalau bicara mengenai bagaimana sebetulnya sebuah perizinan usaha, katakanlah gitu ya, yang agak cukup challenging untuk diakses adalah keberadaan dari pemerintah daerah gitu. Nah, ini sebetulnya sejauh mana itu kemudian diakomodir, dikumpul begitu di titik manapun yang ada di Indonesia, supaya ini betul-betul dapat menjadi sebuah hub ataupun melting pot yang lengkap, tidak hanya dari pematerinya saja, tidak hanya dari calon entrepreneurnya saja, tapi ternyata juga ada keberadaan dari pemerintah di dalamnya. Sejauh mana ini terakomodir, Bu Fei? Kalau bicara tentang stakeholders atau pemangku kepentingan, kita selalu bicara pentahelix ya. Nah, ini klise banget deh, pentahelix pasti harus melibatkan teman-teman pemerintah, lalu media, lalu industri, lalu juga komunitas ya. Jadi banyak sekali, tetapi kalau dikumpul kami percaya salah satu halnya itu juga independensi dari si bisnis ini bisa survive atau tidak, bagaimana dia bisa terkoneksi dengan mentor yang tepat. Nah, pemerintah pada saat ini menjadi salah satu mitra utama ya, karena kami dari pihak swasta atau industri hanya bisa mengadvokasi, karena kami kan yang ada di lapangan, di grassroots, yang kita bicara dengan pelaku-pelaku setiap hari, kesulitannya apa yang bisa dibantu. Nah, ini menjadi input yang sangat berharga untuk pemerintah. Beberapa dari teman-teman pemerintah sebenarnya juga turut mengalokasikan resources gitu ya, sumber daya untuk membantu ekosistem di tempat-tempat di mana swasta nggak bisa masuk.
Di tempat swasta nggak bisa masuk itu adalah tempat-tempat yang tadi saya bilang mungkin tahap awal. Karena ketika pembentukan bisnis di tahap awal itu resikonya terlalu besar dan ini lebih seperti how to. Baru belajar. Kalau orang baru belajar itu kesempatan untuk suksesnya itu masih agak kecil, mungkin setelah beberapa kali baru bisa gitu ya. Nah, oleh sebab itu banyak sekali sebenarnya program pemerintah yang di level awareness atau tahap sangat awal. Ketika nanti sudah bergerak ke tahap yang lebih matang, teman-teman industri yang biasanya langsung masuk dan melakukan pendampingan di sana. Karena memang sudah lebih ada traction-nya gitu ya. Kalau di industri kan it's all about investment dan return of investment juga. Lalu pada saat ini yang kami fokuskan juga adalah partnership exploration. Jadi business matching. Semua orang pasti mau terima pendanaan. Saya tidak bicara tentang grants ya atau donor, tetapi pendanaan investasi. Tetapi untuk bisa sampai di tahap itu, bisnis kita sudah harus cukup matang. Orang mau taruh uangnya di bisnis kita, pasti dia mau tahu dong nanti kembalinya itu seperti apa. Dan kalau terlalu beresiko, mungkin orang tidak mau taruh uang ya kan. Nah, tetapi untuk sampai ke tahap itu, jangan sampai nih teman-teman yang masih di level tahap awal belum punya cukup sumber daya untuk misalnya hire orang yang lebih profesional untuk terus menyelesaikan produk dan udah gitu mengembangkan bisnis keburu mati misalnya gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, kami banyak sekali bekerja dengan ekosistem player lain di dalam dan di luar Indonesia untuk ada banyak eksplorasi bisnis matching. Jadi sebelum menerima pendanaan, bagaimana ada deals, partnership. Jadi bukan selalu projects gitu ya, tapi bisa juga berbentuk dengan sesuatu yang menghasilkan revenue dari teman-teman industri. Dan sekarang korporasi sangat terbuka untuk mempunyai inovasi dan juga punya keinginan untuk mensupport bisnis lokal bangga buatan Indonesia juga. Jadi ada banyak kesempatan di sana. Kumpul.id sendiri sejauh ini sudah memiliki disebutnya anggota, sudah berapa? Kita bilangnya hubs, karena mereka ini adalah pemain-pemain independen, teman-teman di tiap titik yang sebenarnya komunitasnya atau audiensnya itu adalah audiens yang sama yang ingin dibantu oleh Kumpul. Ketika kita bertanya ke diri sendiri, who are we servicing gitu ya, yang kita kasih pelayanannya tuh siapa sih? Ini adalah ya pemilik bisnis yang pemula, rintisan awal, startup atau UKM. Kira-kira berapa banyak? Kita ada lebih dari 100 hubs di 38 kota. Terakhir kami sisir itu ada di sekitar 19 provinsi. Kalau kami melakukan program online bisa mendapat ribuan peserta dari waktu itu pernah dari 29 provinsi. Baik, Bu Fei. Ya, sangat singkat waktunya, target ke depan dan end game dari Kumpul.id apa? Target ke depan adalah kami mau membantu para startup atau UKM di level awal ini untuk bisa lebih independen melalui banyak bisnis matching dan juga pengerjaan langsung di dalam usahanya. Dan go global. Karena supaya Indonesia dikenal di dunia internasional dari inovasi-inovasi anak bangsa. Baik, hampir sudah berada di semua provinsi di tanah air, harusnya globalnya juga lebih mudah lagi gitu ya. Baik. Ibu Fei, terima kasih banyak, sukses dan sehat selalu untuk Anda dan juga untuk Kumpul.id. Kumpul.id. Sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi.